Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera. Untuk kali ini saya akan meneruskan dari video yang kemarin mengenai cara mengisi RKAS, yaitu bagian 3. Ini adalah bagian 4. Awal sebelum kita mengisikannya pada Arkas online. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengisian bertahap teman-teman ya. Jadi di sini ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Tahap 1 dimulai dari bulan Januari dan Maret, tahap 2 April Agustus, tahap 3 September sampai dengan Desember. Untuk tahap 1 nanti jumlah dana yang kita terima adalah 42.182 ini. Sementara di sini adalah tahap 2, di sini adalah tahap ketiga. Sebagai contoh ini yang sudah selesai mengisikan, di jumlah bawah ini adalah jumlah belanja yang sudah kita entrikan, yang sudah kita rencanakan. Dari 42.180.000 masih ada saldo 473.400 rupiah. Kemudian untuk tahap 2 dari 56 juta sekian, kita rencana belanjanya adalah 56.620.400, masih saldo 93.000. Kemudian untuk tahap 3 di sini adalah jumlah rencana belanja dari jumlah yang kita terima pagu untuk tahap ketiga. Untuk pengisian bertahap ini ada nanti hubungannya dengan korelasi 8 standar. Di sini ada rincian bertahap. Nanti kalau kita geser ke kiri ada rincian untuk tahap 2 sampai dengan tahap ketiga. Selanjutnya untuk hubungannya lagi adalah pada rincian K7A. Masing-masing bertahap nanti akan terisi di lembar K7A. Misalnya di sini adalah tahap 1 untuk periode Januari sampai dengan Maret. Jumlah dana yang kita belanjakan adalah 41.706. Bisa kita lihat di sini 41.706. Kemudian di sini ada saldo. Ada saldo 473.400. Bisa kita lihat di sini 473.400 rupiah. Nah, untuk mengisi agar data-data yang kita isikan langsung terkoneksi dan terhubung, mari kita coba langkah satu demi satu. Format-format yang harus kita perhatikan adalah di masing-masing tahap ini ada kolom volume, kemudian ada dana, kode. Volume ini adalah berupa banyaknya rencana belanja yang akan kita belanjakan. Kemudian dananya adalah dari jumlah barang yang akan kita belanjakan dikalikan dengan harga satuan menemukan jumlah anggaran. Kemudian kode adalah, kode di sini kita ambil dari kode di atas ini. Misalnya di sini ada kode 1F, maka PPDB, komponen PPDB masuk di dalam jenis pengembangan standar pengelolaan. Perlu kita ketahui teman-teman, untuk per tahap ini, misalnya jumlah di dalam rencana belanja, satu contoh misalnya adalah fotokopi ini 100. Ini tidak bisa kita pecah menjadi 2 kali belanja. Misalnya di sini kita pecah menjadi 50 misalnya. 50 di sini otomatis yang 50 misalnya di triwulan 2 di tahap 2, kemudian yang 50 lembar lagi di triwulan 3 di tahap 3. Nanti hubungannya dikorelasi di 8 standar, dia akan menjadi jumlah yang
menjadi double teman-teman ya. Jadi nanti di tahap 2 jumlahnya yang terekam adalah 223, di tahap ketiga juga 223. Misalnya saja di sini kita lihat tahap 2 untuk PPDB di korelasi 8 standar. Nah, di sini teman-teman. Fotokopi tadi walaupun sudah kita pecah menjadi 2, artinya pada tahap 2 adalah mestinya adalah 12.500, tetapi di sini masih 25.000 karena angka 25.000 ini diambil dari jumlah keseluruhan di dalam rencana di dalam 1 tahun anggaran. Kita lihat lagi misalnya di tahap 3 sebagai contohnya. Di tahap ketiga, nah di sini juga 25.000 teman-teman. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah dalam pembelanjaan rencana dalam 1 tahun untuk pengisian bertahap ini jangan dipecah-pecah. Artinya harus, kalau dianggarkan 100 di dalam 1 tahun, maka pembelanjaannya harus dilakukan pada 1 tahap. Dan yang kedua teman-teman, sekali lagi saya ingatkan lagi, yang pertama adalah ini jangan dipecah menjadi 2 tahap atau 3 tahap, karena nanti akan double di masing-masing tahap. Kemudian yang kedua adalah jika masing-masing tahap ini tidak ada belanjanya, maka kode jenis belanja ini jangan diisikan, karena nanti ketika kita isikan kode ini, maka di tahap 3 ini angka tersebut juga akan menempel pada tahap ketiga. Saya buka lagi, misal contohnya. Ini tahap ketiga, ini masih ada teman-teman ya, masih ada. Ketika kita hapus, kita lihat, maka di sini dia akan hilang. Jadi hal penting agar dana rekapan dana per tahap nanti di standar korelasi 8 standar dan akhirnya nanti di lampiran K7 agar tidak double, maka kode dan jumlah belanja ini harus kita satukan di dalam 1 tahap seperti ini. Beda lagi apabila misalnya untuk belanja fotokopi ini di tahap 2, selanjutnya untuk kertas HVS ini di tahap 3 misalnya, itu bisa teman-teman. Ini kita hapus. Jangan lupa kodenya ini, kode belanjaan ini juga harus kita hapus. Kita pindahkan di sini 1F. Coba kita lihat sekarang untuk dikorelasi di tahap 3 langsung saja. Nah, di sini 50.000 akan muncul di sini. Tetapi jika kode ini kita hapus misalnya, maka dikorelasi di sini akan hilang. Saya lanjutkan lagi. Jika di dalam sebuah komponen itu kodenya sama, itu bisa kita berikan kode pada sub jenis belanja atau di masing-masing belanja barang. Misalnya ini di 3.1.1 ini adalah kodenya sama, maka cukup kode belanja ini kita berikan pada atasan saja, otomatis jumlah di bawah ini akan secara otomatis, jumlah kedua belanja ini secara otomatis akan terhubung di dalam korelasi 8 standar dan terhubung di dalam K7 ini. Jadi misalnya saja kodenya berbeda, bisa kita tuliskan masing-masing di
belakang angka ini, di belakang belanja ini dengan kode yang berbeda. Nah, seperti contoh di sini, untuk pembelanjaan ATK misalnya, ini di dalam 1 tahun anggaran itu bisa kita bagi menjadi 3 tahap. Misalnya bisa di tahap 1, 2, dan 3. Namun banyaknya jenis barang dalam 1 tahun ini harus kita jadikan 1 tahap di dalam pembelian. Artinya sekali lagi, misalnya binder klip ini 48 buah, ini tidak bisa kita bagi menjadi 3 tahap, harus kita jadikan 1 tahap. Selanjutnya untuk belanja ATK yang lain ini kita bisa per tahap, per jumlah rencana anggaran di dalam 1 tahun. Jadi pemecahannya seperti ini teman-teman. Hal yang perlu kita hati-hati lagi adalah hal yang sifatnya belanja rutin, misalnya belanja daya dan jasa listrik, kemudian honor GTT dan PTT, KKG guru, itu tidak bisa kita pecah per bulan. Jadi harus kita kelompokkan di masing-masing PTK. Suatu contoh misalnya ini ada honor GTT, maka untuk honor ini 1 orang kita, misalnya orang pertama kita anggarkan di tahap 1, orang kedua di tahap kedua, orang ketiga di tahap ketiga. Jadi orang pertama di tahap pertama, kedua di tahap kedua, orang ketiga di tahap ketiga. Karena apa? Ketika kita bagi 12 bulan ini, kita bagi menjadi 3 tahap, maka jumlah rekap nanti akan di korelasi 8 standar ini akan di masing-masing tahap akan menjumlahkan nilai akhir yang sama. Ketika sudah selesai, maka bisa kita lihat di korelasi 8 standar ini di masing-masing tahap. Jadi jika nanti ada angka tidak terekam di dalam kolom sini, maka di kode sinilah di masing-masing tahap kita periksa lagi. Misalnya untuk tahap 1, rumus ini diambil dari MSD kolom V16. MSD kolom V16 tahap 1. V16 ini, kemudian V di sini. Jadi di sini ada kode. Karena di sini tidak ada kode, maka di korelasi 8 standar di sini adalah kosong. Kita ambil contoh yang ada kodenya. Ini adalah kode ini. Komponen 3 tahap 1. Ini ada kode 3C. Komponen 3 tahap 1. Satu contoh, komponen 3 tahap 1. Di sini ada kode teman-teman ya. Kode 3C ini adalah di V170. Maka di sini adalah V170. Jadi itu teman-teman, jika terjadi error atau angka tidak terekap dalam korelasi 8 standar, maka kita memeriksanya, mencarinya adalah di kolom kode di sini. Karena ketika di sini tidak terekap, tidak tercantum angkanya, maka nanti akan berakibat pada di K7 di sini akan tidak sesuai jumlahnya. Demikian sedikit mengenai cara pengisian aplikasi RKAS secara manual. Aplikasi ini penting kita kerjakan dulu karena di dalam entry di Arka secara online nanti jumlah belanja per tahap ini harus kita selesaikan dulu agar untuk mempermudah di dalam pengentriannya di dalam aplikasi secara online.
Demikian teman-teman, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan silakan tulis di kolom komentar. Semoga bisa saling membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.